Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, buat kalian yang sudah mengikuti DCWT terutama dalam 2 minggu ke belakang, kemungkinan besar sudah banyak melakukan akumulasi ya. Di Bitcoin aja akumulasi sudah di MA200, MA50, MA20, struktur aja udah 1, 2, 3. Ethereum, struktur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tempat kita melakukan DCA dan tentunya berbagai macam altcoins lain ya. Nah, ini semua tentunya terjadi karena memang minggu ini dan minggu kemarin ya, itu memang sangat penuh dengan data-data penting. Ya, di minggu ini aja dari Selasa sampai Jumat itu full, banyak bintang 3-nya ya. Bahkan keluar juga data-data penting seperti initial jobless claim, unemployment rate, dan banyak lagi ya. Minggu kemarin juga sama, banyak data-data bintang 3. Nah, jadi ini dia pentingnya ya untuk waspada saat banyak data-data penting. Sekali lagi gue ingatkan, TCI tidak pakai namanya clickbait ya. Saat kita bilang ada resiko, itu kita akan bahas beneran resikonya apa. Dan buat lo yang sudah siap-siap dan mendengarkan dengan baik, kemungkinan besar ya udah tahu ya bahwa memang 2 minggu ini akan volatile begitu ya. Nah, gue berharap buat lo yang akumulasi udah bener ya. Kalau gue lihat dari komen-komen kemarin-kemarin ya, setelah market ngedrop gitu ya, cukup banyak yang udah paham bahwa peluru itu harus dibagi-bagi dengan lebih banyak gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya banyak yang bilang, aduh bang peluru habis, sekarang udah lebih sedikit, tetapi masih ada. Nah, pertanyaannya nih, waktu peluru udah mulai menipis atau bahkan udah habis nih ya, ada nggak bang cara lain untuk kita bisa pelan-pelan ya dapatlah kripto dikit-dikit ya dari berbagai macam project-project lain. Nah, pada hari ini kita akan mereview mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Starnet ya. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, sebelum kita masuk, kita akan pelajari dulu sebenarnya, atau lebih tepatnya kita akan review dulu apa itu Starnet secara garis besarnya. Untuk Starnet itu sendiri, mereka ini fokusnya di advertisement. Ya, jadi bahkan mereka juga mengklaim menjadi the world's first decentralized ad network. Nah, kalau kita ngomongin soal advertisement di dalam internet, ya otomatis kalau nggak Google ya Facebook, karena itu dua giants-nya. Bisa dibilang ini menjadi ya bukan monopoli ya, apa jadi bipoli mungkin namanya ya. Karena mereka duaan, begitu. Itu dua yang paling besar. Nah, si Starnet ini ingin menjadi ya bisa dibilang alternatif decentralized-nya begitu ya. Walaupun mungkin perbedaannya kalau Google dan Facebook itu kan ya udah punya marketnya sendiri-sendiri ya. Kalau Facebook ya dia fokus di jualan di Facebook Marketplace. Sementara untuk Google ya macam-macam, ada dari YouTube dan seterusnya begitu ya. Nah, si Starnet ini ingin masuk dari games dan apps begitu ya. Nah, tapi yang unik juga di sini selain dari mereka fokus di ads, mereka juga nanti akan menggunakan AI juga untuk si inference network fokus mereka, dan juga ya tujuannya mereka pakai apa namanya pakai blockchain adalah untuk supaya lagi-lagi transparan, efisien secara dana, dan juga tentunya untuk privacy data ownership begitu. Dan yang keren juga di sini adalah si Starnet ini atau si Starnet ini ya, mereka itu bisa mengallow game developers untuk own this network begitu. Dengan yang keren juga di sini mereka itu menggunakan ZK atau Zero Knowledge Standard ya, which is itu very good for private data. Ya, jadi quite interesting sebenarnya ya. Nah, tetapi untuk sekarang sih sebenarnya Starnet ini masih very simple. Ya, kedepannya tentunya akan ada game, nanti mungkin saat di gamenya akan ada ads begitu. Nah, dari ads itu mereka akan ada revenue. Nah, tetapi for now it's very simple. Begitu, dimana bentuknya ini ada kayak ya mereka bentuknya di kayak game, tapi sebenarnya kalau lu udah sering lihat begini sih ya otomatis ini masuknya itu kayak ke apa namanya, jadi kayak ke airdrop begitu ya. Kayak kita ambil contoh di sini ada misi Starnet nih, ada misi Habo, ada misi Uldor dan seterusnya. Nah, di sini kita misalkan bisa create account, kita play match, and then ya kita bisa main begitu. Kayak kita ambil contoh di sini yang paling simple dulu deh, yang Starnet ya. Kayak misalkan kita ini, gue tadi udah cobain linkin wallet gue. Nah, gue udah link wallet, gue bisa claim. Nah, udah claim di sini, nanti akan ada poin yang masuk ya. Tuh bisa nih ada 100 gems yang kita sudah edit ke wallet gua. Ya, caranya gampang banget ya, tinggal lo klik di sini si daily login program ya.
lu claim, nah nanti udah gitu ada pilihannya, lu gimana cara loginnya, bisa pakai apa namanya, bisa pakai wallet kayak gua, bisa juga pakai X account lu dan seterusnya, begitu ya. Nah itu kurang lebih gambarannya. Nah kedepannya akan makin banyak misi-misi lain gitu, kayak contoh di sini kan untuk Uldor ini game nih ya. Ini tuh jadi A Dark Fantasy World, ini untuk PvP game ya. Jadi misalkan lo pengen main nih ya, atau lo pengen coba, nah lo bisa dapatkan juga gems di sini. Nah ini masuk ke dalam si ad-nya gitu ya, sisi dari si ad-nya itu sendiri gitu. Kita ambil contoh aja, kita create account, kita start misalkan, kita masukin email kita ya, udah gitu ya tinggal ikutin as easy as that begitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini juga ada berbagai macam, ada berbagai macam planet-planet lain juga. Tapi ya kalau sebenarnya kalau mau dibikin very simpelnya ini sebenarnya masuknya ke airdrop sih ya, as simple as that. Nah, kita ambil klik di sini untuk Serum City misalkan. Kita bisa mint nih, kita bisa mint ada ini kayaknya semacam NFT kalau di mint berarti ya. Kita klik minting and then kita bisa taruh di wallet kita nih ya. Nah, tapi di sini ada gas fee-nya biasanya. Jadi buat lo yang tertarik aja yang mau coba ya monggo gitu. Nah, terus selain itu juga di sini kita ada misalkan di Cambria sini, Cambria kita bisa misalkan follow Discord-nya atau follow si X account-nya dan seterusnya. Kita coba start untuk bikin account ya. Kita create account. Nah, ini langsung masuk ke si Cambria-nya. Begitu kita tinggal login, misalkan kita login pakai MetaMask ya. Nah, dari sini kita di sini login MetaMask and then next confirm ya. Nah, di sini kita approve dan connect nih ya, switch network dan seterusnya. Nah, udah masuk nih ya. Kita bisa accept and sign. Udah gitu di sini kita bisa mulai main gamenya. Begitu kita bisa set our name dan seterusnya gitu ya. Nah, tentunya gue nggak akan gue nggak akan kasih tunjuk gimana semua spesifiknya karena ada banyak banget ya. Ada banyak banget cara untuk bisa ikutannya dan tentunya nanti kedepannya ada yang lain-lain juga. Di sini lagi Habbo, Uldor dan juga Cambria. Nanti kedepannya mungkin ada berbagai macam games-games lain juga yang kalian bisa ikutin begitu ya. Tapi caranya sih ya jadi kerasanya mungkin kayak lu main airdrop begitu, tapi setiap kali lu menyelesaikan ya misi-misi ini lu akan mendapatkan si gems. Nah, gems ini kedepannya akan bisa menjadi currency untuk si Starnet ini sendiri begitu ya. Itu kurang lebih gambarannya untuk kalian yang mungkin sekarang kehabisan peluru nih ya, karena ya apa ini walaupun masuknya ke airdrop itu kadang-kadang orang suka mandangnya sebelah mata, tapi pada faktanya gua sendiri udah pernah ngerasain ya kalau airdrop lagi pas nih ya ternyata boom ya ujung-ujungnya bisa very profitable. Kayak contohnya tuh Uniswap, Pancake begitu. Waktu awal-awal mau rilis orang apaan sih ini konsep DEX tuh apa sih, nggak masa sih beli di DEX gitu ya. Udah beli itu dicek, nah, masih banyak hambatannya. Tetapi waktu akhirnya banyak yang adopsi DEX, banyak yang pakai Uniswap, banyak yang pakai Pancake, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Wah, pemegang-pemegang airdrop awal Uniswap dan Pancake, wah itu luar biasa ya. Peningkatannya itu sampai ribuan persen. Jadi kalau untuk airdrop sendiri ya kita nggak pernah tahu mana yang bakal boom, mana yang bakal diadopsi banyak orang. Tapi mumpung gratis ya, kalau gratis apalagi sekarang lagi mungkin kehabisan dana gara-gara kemarin banyak DCA, boleh pertimbangkan untuk ya mainkan si gamenya di sini ya, dimana kita bisa mendapatkan gems. Nah, gems yang bisa kita kumpulkan. Nah, nanti ini kedepannya akan menjadi currency dari si Starnet itu sendiri ya. Oke, ya ini ya bisa dibilang sekarang makin banyak nih, terutama di cycle ini makin banyak games-games atau ya bukan cuma games sebenarnya, project-project yang fokusnya itu mereka apa namanya seperti airdrop begitu, bentuknya kayak airdrop sebenarnya. Nah, tetapi mereka bungkus dengan apa ya? Dengan bungkus yang lebih fun lah. Di sini bentuknya bisa kita mainin game tertentu, kita nanti bisa complete some task dan nanti itu ada bentuknya points begitu. Tapi ya kalau mau di boil down sebenarnya itu jatuhnya lebih kayak ya bounty hunting zaman kayak 2017 2016 sudah ada juga. Tapi permasalahannya bounty hunting zaman dulu seringkali untuk verifikasi beneran udah dilakuin atau enggaknya tuh suka ya sketchy gitu. Kadang-kadang suka berhasil, kadang-kadang enggak. Nah, tapi zaman sekarang kayak Starnet di sini ya lo kayak lihat tadi sendiri ya. Gua klik ya dan gua lakuin si tesnya langsung komplit dan masuk si gemsnya atau poinnya. Jadi ya simpelnya ini dipermudah lah dibandingkan zaman gua dulu main airdrop begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Starnet ya. Sekali lagi untuk Starnet ini lu nggak perlu bayar apapun ya karena bentuknya
for free ya. Jadi buat lo yang pengen cobain ya monggo ya. Mumpung lagi apa namanya yang ya lagi-lagi setiap orang beda-beda ya. Mungkin buat lo yang udah kebanyakan akumulasi nih, kehabisan dana ya boleh pertimbangkan untuk ikutin permainan-permainan di Starnet ya. Oke, balik lagi ke market ya. Untuk market, sekali lagi kondisi kita masih cenderung bearish. Dan gue udah bilang ya, secara scenario gue akan stay bearish until BSB. Jadi penentuan terbesarnya adalah apakah Bitcoin bisa reclaim BSB dan mantul. Sebelum terjadi pantulan di BSB, seperti contoh tuh di sini ya, ini pantulan seperti ini ya. Gua masih akan main scenario-nya bearish. Sampai sedalam apa? We'll never know. Tapi statistiknya kita udah bahas berkali-kali ya. Ada 3 level kepedasan. Level 1 30%. Udah kena kemarin nih waktu di Agustus ya. Level 2 50%. Ini statistically speaking yang paling sering kali terjadi. Koreksi sampai 50% ya. Nah yang ketiga yang paling serem adalah bisa sampai 70%-an. Which is itu bisa sampai ke angka 20 something kalau nggak salah ya. Yes 22 ribuan begitu ya. Oke, kita tutup video ini dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.